Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Ngomongin kamera smartphone itu emang gak ada habisnya ya, dan selalu ada aja yang baru. Nah, di video kali ini kita bakal ngomongin dua smartphone yang sebenarnya nggak terlalu cocok buat dibandingin, karena beda harganya itu lumayan dan masih dalam satu saudara kandung. Yap, kali ini kita bakal ngomongin Redmi 10 dan juga Redmi Note 10. Saya tuh penasaran, beda 500.000 tuh apakah emang beda banget buat hasilnya atau malah justru nggak terlalu beda jauh. Nah, di video kali ini kita bakal ulas lengkapnya. Yuk langsung aja kita opening dulu. Sebelum bahas hasil, kita coba cari tahu dulu gimana spesifikasi singkat dari kedua smartphone ini. Secara chipset, Redmi 10 dibekali chipset MediaTek Helio G88 dan untuk Redmi Note 10 bawa chipset dari Snapdragon 678. Meski beda pabrikan, namun beda keduanya secara fabrikasi cuma 1 nanometer aja, di mana MediaTek Helio G88 bawa 12 nanometer dan Snapdragon 678 bawa 11 nanometer. Di sektor kamera, Redmi 10 bawa 4 kamera belakang dengan resolusi kamera utama yang besar yakni 50 megapiksel. Kemudian ada lensa 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro dan juga 2 megapiksel depth sensor. Sementara itu kakaknya Redmi Note 10 bawa lensa utama 48 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth sensor. Di depan Redmi 10 bawa lensa 8 megapiksel, sementara Redmi Note 10 bawa lensa 13 megapiksel. Buat harganya, Redmi 10 dibanderol 1,99 juta, sedangkan Redmi Note 10 dibanderol 2,49 juta. Oh ya, disclaimer dulu, Redmi Note 10 di sini udah discontinue ya, jadi mungkin buat yang berminat itu agak PR buat nyarinya, karena barang ini tuh udah statusnya agak goib. Jadi alternatifnya kalau kalian pengen beli aja yang bekasnya. Lantas dengan perbedaan harga dan resolusi di kamera utama, apakah hasilnya jadi lebih baik di Redmi 10 atau di sini malah ada harga ada rupa? Yuk langsung aja kita masuk ke hasilnya. Foto pertama seperti biasa kita nilai dulu dari warnanya. Di foto ini nampak warna dari Redmi Note 10 itu bagus banget. Warnanya itu balance dan sedikit lebih saturated dari Redmi 10. Sementara itu Redmi 10 juga udah bagus, cuman karakternya lebih ke natural ya untuk warnanya. Foto kedua secara warna malah lebih oke di Redmi 10. Saya juga kurang tahu sih. Terlihat Redmi 10 di sini lebih clear ya untuk warna hijaunya ini. Sementara Redmi Note 10 sedikit lebih terang buat hasilnya. Foto berikutnya kita akan nilai gimana dynamic range-nya. Terlihat di sini Redmi Note 10 dengan harga yang lebih mahal punya dynamic range yang lebih luas juga. Yang agak mengejutkan, Redmi 10 dengan harga 500.000 lebih murah, hasilnya tuh nggak jauh loh ternyata. Kayak masih di 11-12 aja buat hasilnya. Pas kami aktifkan mode HDR, hasil dari keduanya mulai nampak bedanya. Redmi Note 10 terlihat lebih oke dalam hal reproduksi warna. Dan juga Redmi Note 10 ini luas buat dynamic range-nya. Sementara Redmi 10 ya cukup aja, tapi ya nggak buruk juga. Di sektor lensa ultrawide, secara auto Redmi 10 ini agak susah ya buat nyimbangin dynamic range di kondisi sore kayak gini. Sementara Redmi Note 10 itu di sini jauh lebih oke dalam menghandle dynamic range-nya. Namun hasil dari Redmi 10 ini jauh lebih baik ya pas kami mengaktifkan mode HDR. Menurut saya HDR di foto ini malah sedikit lebih oke di Redmi 10, which is very good buat smartphone 2 juta pas. Di kondisi lain pun saya lihat ultrawide di Redmi 10 ini nggak kalah juga sama Redmi Note 10 yang lebih mahal. Masuk ke lensa portrait, agaknya perbedaan harga mulai terasa ya di sini.
Hasil dari Redmi Note 10 terlihat jauh lebih oke dengan skin tone yang lebih akurat, warna yang lebih oke, dan juga clarity-nya itu mantap banget. Tapi kalau kalian bicara bokeh aja, keduanya ini udah cukup bagus. Meski ya kembali lagi pada prinsip harga, di Redmi 10 ini agak sedikit miss ya di bagian rambut saya ini. Pas ketemu kondisi yang agak gelapan dikit, dua smartphone ini nyatanya punya karakter potret yang berbeda. Redmi 10 cenderung fokus pada skin tone objek, sementara Redmi Note 10 lebih fokus pada latar belakangnya. Beralih ke kamera depan. Di sini terlihat juga beda 500.000 itu bakal beda banget buat kualitas kamera depannya. Hasil dari Redmi 10 ini entah kenapa agak kemerahan dengan noise yang berlebihan. Sementara Redmi Note 10 jauh lebih bagus dengan skin tone yang akurat dan lebih minim noise. Akan tapi kalau di kondisi yang agak gelap, hasil dari Redmi 10 ini masih bisa diterima. Di Redmi Note 10 justru malah jadi makin gelap berkat karakter kameranya yang emang lebih fokus pada backlight ya. Yang paling bikin penasaran dari keduanya adalah foto saat low light di malam hari. Pada foto ini terlihat secara auto udah jelas banget beda kualitas dari keduanya. Redmi Note 10 jelas lebih clear dan detail. Selain itu warnanya juga lebih akurat. Sementara di Redmi 10 terlihat fotonya itu lebih minim tekstur, alias kalau di zoom itu agak kelihatan ngeblur. Pas kami aktifkan night mode, barulah foto di Redmi 10 ini jadi lebih baik dan punya detail yang meningkat dari sebelumnya. Untuk hasil Redmi Note 10 juga makin bagus, tapi terlihat teksturnya nih jadi agak smooth. Tapi nggak semua ya hasilnya bakal smooth kayak gini, karena di foto-foto berikutnya itu hasilnya tetap tajam kok. Masuk ke lensa ultrawide, agak disayangkan keduanya belum mendukung night mode di malam hari. Tapi overall buat kualitasnya ini menurut saya cukup bagus buat harga di 2 jutaan. Dan kualitasnya itu masih bisa diadu meski harganya itu beda 500.000. Sektor potret malam hari lagi-lagi Redmi Note 10 di sini cukup jauh ya beda kualitasnya sama Redmi 10. Nggak cuma skin tone yang bagus, soal detail juga kelihatan bedanya. Untuk makro di low light entah kenapa hasil dari keduanya ini sama-sama biasa aja dan cenderung kurang oke buat low light. Redmi 10 fotonya itu agak minim noise tapi warnanya itu nggak akurat. Sementara Redmi Note 10 itu warnanya lebih bagus tapi noise-nya itu ya berterbangan. Untuk kualitas selfie, again ya, di sini Redmi Note 10 membuktikan kualitasnya yang lebih mahal 500.000 dari Redmi 10. Fotonya itu tajam, skin tone-nya itu juga akurat. Oke, jadi ini adalah sampel video untuk lensa ultra wide dari Redmi 10 dan juga Redmi Note 10. Kalian bisa lihat di sini, ini kita nggak fokusin atau nyentuh sama sekali ya. Semuanya itu full auto dan kondisinya ini sore hari menjelang maghrib. Kira-kira masih dikategorikan daylight sih kalau menurut saya sih. Dan buat hasilnya gimana? Nah, ini adalah video buat resolusi 1080p. Ini kelihatan banget di Redmi 10 itu nggak ada stabilizer ya. Kita akan coba tes stabilisasinya. Kelihatan mungkin ya bakal gerak-gerak gitu. Oke, jadi ini adalah sampel video untuk Redmi 10 dan juga Redmi Note 10. Video dari kamera depan ya. Kita akan coba tes stabilisasinya. Kira-kira stabil nggak videonya?
ini adalah sampel video kamera belakang untuk Redmi Note 10 dan juga Redmi 10. Ini 1080p 30 fps, sama aja keduanya. Kita coba tes ini secara auto ya, kita nggak fokusin stabilisasinya gimana. Kita akan coba tes sekali lagi. Kedua kameranya juga bisa merekam di lensa ultra wide ya. Hasilnya kayak gini dan kelihatannya sih ya agak kurang ya, cuman kalau kita di viewfinder sih lebih bagus Redmi Note 10. Oke, jadi ini adalah sampel video dari kamera depan Redmi 10 dan juga Redmi Note 10. Ini cukup low lag ya kalau kita lihat di sini. Dan kalau kita buat jalan kayak gini, kelihatan di sini angle-nya itu lebih luas yang Redmi 10 ya, kalau nggak salah. Tapi entah stabilisasinya. Oke, masuk ke kesimpulan. Sebenarnya video ini nggak dibuat buat nyari pemenangnya ya, tapi lebih ke mengobati rasa penasaran saya aja akan beda dari Redmi 10 dan juga Redmi Note 10. Buat videonya menurut saya video baik di belakang ataupun di depan udah kelihatan beda kelas banget lah ya. Di Redmi Note 10 punya stabilisasi, sedangkan di Redmi 10 itu nggak ada, jadi ya kayak gempa bumi gitu. Untuk fotonya di kondisi cukup cahaya, Redmi 10 bisa dibilang cukup bisa mengimbangi hasil dari Redmi Note 10. Tapi kalau kalian udah masuk ke portrait ataupun selfie, udah pasti kelihatan mana yang lebih mahal ya. Overall menurut saya kalau kalian nyari kamera bagus, mending sekalian upgrade ke Redmi Note 10. Karena saya jamin yang kalian dapatkan itu akan sesuai dengan yang kalian bayar. Oke, sekian dulu aja video kali ini. Kalau menurut kalian sendiri lebih baik yang mana? Redmi 10 atau sekalian aja upgrade ke Redmi Note 10? Tulis aja di kolom komentar di bawah ya, nanti kita diskusi bareng-bareng. Oke, segitu dulu aja. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.